Bayangkan, seorang lelaki dari Indonesia yang bahkan tidak pernah punya paspor, tiba-tiba muncul di Raudah, tempat paling mulia di Masjid Nabawi. Penduduk Madinah sampai terperanjat melihatnya. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh kejutan ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sahabat, yuk tuliskan doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga Allah mengabulkan segala hajat dan impian kita. Amin ya robbal alamin. Malam itu begitu sunyi di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hanya suara jangkrik yang bersahutan, menemani seorang lelaki yang bersimpuh di atas sajadah lusuhnya. Farhan, seorang pria sederhana berusia 35 tahun, menundukkan kepala dengan air mata mengalir di pipinya. Tangannya terangkat ke langit, bergetar dalam doa yang begitu tulus. Ya Allah, aku hanya hamba MU yang tak punya apa-apa. Seumur hidupku, aku bermimpi untuk sujud di hadapan makam Nabi MU. Tapi aku sadar, aku hanyalah seorang buruh kecil yang bahkan untuk makan saja sulit. Ya Allah, jika Engkau mengizinkanku, meski aku tak tahu bagaimana caranya, izinkan aku ke Madinah. Air matanya jatuh membasahi sajadah. Rasa haru memenuhi dadanya. Hanya Allah yang tahu betapa kuat keinginannya untuk menginjakan kaki di tanah suci. Hingga akhirnya, kelelahan membuatnya tertidur dalam sujud panjangnya. Di dalam tidurnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada cahaya lembut yang menyelimutinya. Suara lantunan sholawat terdengar sayup-sayup di telinganya. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah tempat yang tak pernah ia datangi sebelumnya. Karpet hijau membentang, pilar-pilar tinggi berdiri megah di sekelilingnya. Suasana penuh ketenangan dan wangi yang menenangkan jiwa. Perlahan, ia membuka matanya. Namun, yang dilihatnya bukan lagi dinding rumahnya yang sederhana. Bukan lagi kasurnya yang lusuh. Jantungnya hampir berhenti berdetak ketika ia menyadari sesuatu yang tak masuk akal. Ia tidak berada di rumahnya. Ia tidak lagi berada di desa kecilnya. Di sekelilingnya, orang-orang mengenakan gamis putih. Ada jamaah yang menangis, ada yang bersujud, ada yang memanjatkan doa dengan penuh kehusyukan. Aroma wewangian khas memenuhi udara. Suasana yang begitu asing, tetapi terasa sangat nyata. Farhan menoleh ke kanan dan kiri dengan wajah penuh kebingungan. Lalu, matanya tertuju pada sesuatu yang membuatnya semakin gemetar. Sebuah pagar emas berkilauan berdiri megah di hadapannya. Di balik pagar itu, ada makam yang sudah lama ia rindukan. Makam Rasulullah. Kakinya melemas. Ia hampir tidak bisa berdiri. Napasnya tersengal. Tubuhnya bergetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin menangis, ingin memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ia berada di sini? Farhan berdiri terpaku di Raudah, tempat yang selama ini hanya bisa ia bayangkan dalam doa-doanya. Tubuhnya gemetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya dipenuhi rasa takjub sekaligus kebingungan. Jamaah di sekelilingnya mulai memperhatikan. Beberapa dari mereka melirik ke arahnya dengan pandangan heran. Ada yang melanjutkan doa, tapi ada juga yang bisik-bisik sambil meliriknya. Seorang petugas keamanan Masjid Nabawi yang mengenakan seragam khas mendekatinya. Assalamualaikum, Ahi. Sapanya dengan ramah, meski ada nada curiga di suaranya. Anta min aina? Dari mana kamu berasal? Farhan membuka mulutnya, tapi kata-kata seakan tertahan di tenggorokannya. Ia menelan ludah. Pikirannya masih mencoba memahami apa yang terjadi. Ana min Indonesia. Jawabnya terbata-bata. Beberapa jamaah asal Indonesia yang kebetulan berada di sekitar terkejut. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan sorban putih di kepalanya, segera mendekat. Masya Allah, saudaraku dari Indonesia. Kapan tiba di Madinah? Tanyanya dengan penuh antusias. Farhan menatapnya dengan mata kosong. Saya tidak tahu. Suaranya hampir tak terdengar.
Keributan kecil mulai terjadi. Orang-orang penasaran dengan sosok Farhan yang tampak begitu bingung. Salah seorang jamaah lain mendekat dan bertanya, "Tadi naik pesawat apa, Mas? Berangkat dengan rombongan mana?" Pertanyaan itu membuat kepala Farhan semakin pusing. Ia ingin menjawab, tapi bagaimana mungkin ia menjelaskan sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak pahami? Ia mengingat jelas, beberapa jam yang lalu ia masih berada di rumahnya. Masih bersujud di atas sajadah lusuhnya. Dan kini, ia berada di Raudah. Tiba-tiba, seorang petugas masjid lainnya datang bersama dua rekannya. Wajah mereka tampak serius. Salah seorang dari mereka berbicara dalam bahasa Arab yang cepat. Tampaknya memberi instruksi kepada rekannya untuk membawa Farhan ke tempat yang lebih sepi. Farhan mulai panik. Apakah ia dianggap menyusup? Apakah ia akan diusir dari Masjid Nabawi? Orang-orang mulai berkerumun, membicarakan kehadiran pria misterius dari Indonesia ini. Sebagian besar hanya bisa bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa muncul begitu saja di Raudah tanpa ada catatan perjalanan? Di tengah kegaduhan itu, tubuh Farhan semakin lemas. Dunia di sekelilingnya terasa berputar. Kepalanya pening, dadanya berdebar tak karuan. Kakinya terasa begitu berat, dan tanpa ia sadari, pandangannya mengabur. Detik berikutnya, tubuhnya ambruk di lantai Raudah. Farhan membuka matanya perlahan. Cahaya terang menusuk penglihatannya. Aroma wewangian khas masih memenuhi hidungnya. Butuh beberapa detik baginya untuk menyadari bahwa ia tidak lagi berada di dalam Raudah. Ia berbaring di sebuah ruangan berpendingin udara. Dinding putih bersih mengelilinginya. Di samping tempat tidurnya, seorang pria berseragam petugas Masjid Nabawi tengah berbicara dengan seorang pria berjubah putih dan bersorban. Farhan mencoba bangun, tapi tubuhnya masih terasa lemas. Suara percakapan itu berhenti seketika. Pria bersorban segera mendekatinya dengan senyum ramah. "Alhamdulillah, Anda sudah sadar," ucapnya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Farhan mengerjap bingung. "Di mana saya?" "Anda berada di salah satu ruang istirahat di Masjid Nabawi," jawab pria itu. "Kami membawamu ke sini setelah kamu pingsan di Raudah." Farhan menelan ludah. Masih sulit baginya menerima kenyataan bahwa ia benar-benar berada di Madinah. Semua terasa seperti mimpi, tetapi semuanya juga terasa sangat nyata. Pria itu menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Namaku Syekh Abdul Rahman. Aku salah satu imam di Masjid Nabawi. Aku mendengar cerita tentangmu dan ingin mendengarnya langsung dari mulutmu." Farhan terdiam. Bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Ia sendiri bahkan tidak tahu bagaimana ia bisa berada di sana. Tapi tatapan lembut Syekh Abdul Rahman membuatnya merasa tenang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya," ucap Farhan dengan suara bergetar. "Aku hanya seorang buruh kecil di Indonesia. Aku tidak punya uang untuk pergi ke Tanah Suci. Tadi malam, aku hanya berdoa kepada Allah, meminta agar suatu hari aku bisa mengunjungi makam Rasulullah." Farhan menarik napas dalam, mencoba mengingat setiap detail. "Aku sujud dalam doa. Lalu tiba-tiba aku tertidur. Dalam mimpiku, aku melihat cahaya terang dan mendengar lantunan sholawat. Dan ketika aku membuka mata, aku sudah berada di Raudah." Ruangan itu mendadak sunyi. Syekh Abdul Rahman menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Petugas masjid yang tadi berbicara dengannya juga terlihat terkejut. "Apa kau yakin ini bukan sekadar mimpi?" tanya Syekh Abdul Rahman hati-hati. Farhan menggeleng. "Jika ini mimpi, kenapa aku masih bisa merasakan dinginnya lantai, mencium wewangian di Raudah, bahkan melihat orang-orang berbicara kepadaku?" Suaranya bergetar. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku tahu satu hal, aku benar-benar berada di sini." Syekh Abdul Rahman menarik napas panjang. "Subhanallah," bisiknya pelan. Di luar ruangan, beberapa petugas lain sudah berkumpul. Berita tentang seorang lelaki Indonesia yang tiba-tiba muncul di Raudah mulai menyebar di kalangan jamaah dan penduduk Madinah. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Farhan masih duduk di atas ranjang dengan tubuh lemas. Pikirannya berkecamuk, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Di depannya, Syekh Abdul Rahman menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa kau ingat sesuatu yang aneh sebelum tiba di sini? Tanya sang Syekh lembut. Farhan menghela napas. Ia memejamkan matanya, berusaha mengingat kembali setiap detail terakhir yang ia alami. Aku hanya ingat sujud dalam sholat malam. Aku menangis, memohon kepada Allah agar bisa berziarah ke makam Rasulullah. Setelah itu, aku merasa begitu tenang. Lalu semuanya gelap. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di raudah. Syekh Abdul Rahman menatap petugas masjid yang berdiri di dekat pintu. Mereka saling berpandangan, seolah tengah membicarakan sesuatu tanpa kata. Tiba-tiba, seorang pria berseragam penjaga keamanan Masjid Nabawi masuk dengan wajah serius. Syekh, kami sudah memeriksa seluruh catatan masuk jamaah hari ini. Nama pria ini tidak ada dalam daftar penumpang pesawat manapun yang tiba di Madinah. Farhan menegang. Jantungnya berdegup kencang. Kami juga memeriksa rekaman kamera pengawas. Lanjut penjaga itu. Tidak ada rekaman yang menunjukkan pria ini memasuki masjid melalui gerbang manapun. Tiba-tiba saja, dia sudah ada di dalam raudah. Ruangan kembali sunyi. Farhan menatap mereka satu persatu. Ia merasa seperti sedang dihakimi, seakan ia telah melakukan sesuatu yang mustahil. Syekh Abdul Rahman akhirnya berbicara. Subhanallah, ini sungguh di luar nalar manusia. Bisa jadi ini adalah tanda kebesaran Allah. Farhan menundukkan kepalanya. Air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Aku bukan siapa-siapa. Syekh, aku hanya lelaki miskin yang bahkan tidak mampu membeli tiket pesawat ke sini. Aku tidak paham bagaimana semua ini bisa terjadi. Syekh Abdul Rahman tersenyum lembut. Wahai saudaraku, keajaiban itu nyata bagi mereka yang memiliki keimanan yang kuat. Jika Allah menghendaki sesuatu terjadi, maka itu pasti terjadi. Para petugas masjid terdiam. Beberapa dari mereka tampak merinding. Salah seorang petugas yang lebih tua akhirnya berbisik. Sungguh, aku belum pernah melihat hal seperti ini selama bertahun-tahun bertugas di Masjid Nabawi. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari luar ruangan. Beberapa jamaah yang mendengar kabar tentang kejadian ini mulai berkumpul. Mereka penasaran dengan sosok lelaki Indonesia yang dikatakan muncul begitu saja di raudah. Farhan menatap pintu dengan cemas. Apa yang akan terjadi padaku sekarang? Syekh Abdul Rahman menepuk pundaknya dengan lembut. Jangan takut, saudaraku. Kami akan mencari jawaban bersama. Tapi satu hal yang pasti, engkau telah menjadi saksi atas kebesaran Allah. Farhan menelan ludah. Hatinya dipenuhi berbagai emosi yang bercampur aduk, antara keheranan, ketakutan, dan ketundukan kepada kehendak Sang Pencipta. Namun, misteri ini masih jauh dari terpecahkan. Suasana di luar ruangan semakin riuh. Jamaah dari berbagai negara berbisik-bisik, mencoba mencari tahu tentang lelaki Indonesia yang tiba-tiba muncul di raudah. Beberapa petugas masjid berusaha menenangkan kerumunan, tetapi rasa penasaran mereka sulit dibendung. Farhan menggenggam ujung selimut yang menutupi kakinya. Jantungnya masih berdebar kencang. Apa yang akan terjadi padaku, Syekh? Tanyanya dengan suara serak. Syekh Abdul Rahman tersenyum menenangkan. Tenanglah, kami hanya perlu mencari tahu lebih dalam tentang kejadian ini. Kau akan tetap aman di sini. Tiba-tiba, seorang pria berjubah hijau tua memasuki ruangan. Wajahnya dihiasi janggut panjang berwarna putih. Matanya tajam, penuh wibawa. Para petugas yang ada di dalam ruangan segera menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Inilah Syekh Ibrahim, salah satu ulama terkemuka di Madinah, bisik seorang petugas kepada Farhan. Syekh Ibrahim menatap Farhan lekat-lekat, seolah-olah ia sedang menilai sesuatu yang tak kasat mata. Subhanallah, ucapnya pelan, sebelum akhirnya melangkah lebih dekat. Aku sudah mendengar cerita tentangmu, wahai pemuda, katanya dengan suara dalam. Aku ingin bertanya, apakah sebelum kejadian ini, kau pernah mengalami sesuatu yang berbeda? Mimpi, tanda-tanda, atau perasaan yang tidak biasa? Farhan menghela napas, berusaha mengingat.
Aku hanya ingat bahwa dalam sujud terakhirku, aku merasa begitu dekat dengan Allah. Aku menangis tanpa henti, lalu tiba-tiba merasa begitu ringan, dan aku pun tertidur. Syekh Ibrahim mengangguk pelan. Ini bukan pertama kalinya aku mendengar kejadian seperti ini. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada sang ulama. Ada kisah tentang beberapa orang soleh di masa lalu yang mengalami hal serupa. Lanjutnya, mereka yang begitu ikhlas dalam doa, begitu dalam sujudnya, hingga Allah mengabulkan permintaan mereka dengan cara yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Farhan menatap ulama itu dengan penuh kebingungan. Jadi, apakah ini semacam karomah? Syekh Ibrahim tersenyum tipis. Wallahu alam. Yang pasti, ini adalah tanda kebesarannya. Farhan menunduk. Ia masih sulit mempercayai apa yang terjadi padanya. Namun sebelum ia sempat berbicara lagi, tiba-tiba seorang petugas masuk dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, seolah baru saja melihat sesuatu yang luar biasa. Syekh, kami baru saja mendapatkan sesuatu yang mengejutkan, katanya dengan napas memburu. Apa itu? Tanya Syekh Abdul Rahman. Petugas itu menyerahkan sebuah ponsel dan memperlihatkan rekaman kamera pengawas. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Di layar, terlihat jelas rekaman suasana raudah pada pagi hari. Para jamaah sedang berdoa, beberapa menangis, dan petugas masjid berlalu lalang menjaga ketertiban. Namun, ada satu momen yang membuat bulu kuduk berdiri. Pada pukul 4.12 pagi, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul di salah satu sudut raudah. Perlahan, sosok Farhan mulai terlihat di tengah-tengah cahaya itu. Seolah-olah ia muncul begitu saja dari ketiadaan. Tak ada yang masuk, tak ada yang berjalan mendekat. Ia hanya muncul. Ruangan itu mendadak sunyi. Semua orang yang melihat rekaman itu saling berpandangan. Farhan merasa tubuhnya melemas. Bagaimana ini bisa terjadi? Farhan menatap layar ponsel dengan napas tersengal. Rekaman itu terus diputar berulang kali, tetapi hasilnya tetap sama. Dirinya muncul begitu saja di raudah, tanpa ada jejak langkah sebelumnya. Para petugas masjid saling berbisik, sebagian merapatkan jubah mereka dengan wajah penuh keheranan. Syekh Ibrahim tetap tenang, meski matanya menatap layar dengan sorot tajam. Farhan menggigit bibirnya. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Syekh, aku harus mengatakan sesuatu, ujarnya dengan suara bergetar. Syekh Ibrahim mengangkat wajahnya. Bicaralah, wahai anak muda. Farhan menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku telah lama merindukan tanah suci ini. Sejak kecil, aku selalu bermimpi untuk bisa sujud di raudah, untuk bisa berdoa di hadapan makam Rasulullah. Syekh Abdul Rahman tersenyum lembut. Itu adalah keinginan yang mulia, Farhan. Tapi bukan hanya itu. Farhan mengepalkan tangannya. Aku telah lama diuji dengan kemiskinan. Hidupku sulit, dan aku sering merasa tak punya harapan. Namun satu hal yang selalu aku lakukan adalah tidak pernah meninggalkan sholat. Setiap malam, aku menangis dalam sujudku, meminta kepada Allah agar mengizinkanku ke Madinah meski aku tak punya uang sepeser pun. Beberapa petugas yang mendengarnya mulai menunduk, seolah merasakan kepedihan yang sama. Lalu, tadi malam, aku sujud lebih lama dari biasanya. Aku benar-benar berserah diri kepadanya. Aku tidak meminta uang, tidak meminta bantuan manusia. Aku hanya memohon agar Allah memperkenankan aku bersujud di raudah walau hanya sekali dalam hidupku. Suara Farhan bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat aku bangun, aku sudah di sini. Suasana di dalam ruangan begitu sunyi, hingga hanya terdengar suara napas para petugas yang mencoba memahami keajaiban yang baru saja mereka dengar. Syekh Ibrahim menarik napas panjang, lalu menatap Farhan dengan penuh kelembutan. Ketahuilah, wahai anak muda, doa yang tulus dari hati yang penuh ketundukan dapat menembus batas yang tak bisa dijangkau oleh akal manusia. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka jadilah.
Farhan menggigit bibirnya, merasa dadanya semakin sesak oleh haru. Aku tidak mengerti, Syaif. Suaranya hampir berbisik. Mengapa aku? Aku bukan orang soleh. Aku bukan siapa-siapa. Syekh Abdul Rahman menepuk pundaknya lembut. Karena mungkin dalam ketidakberdayaan, kau telah mencapai puncak keikhlasan yang sesungguhnya. Dan keikhlasan itulah yang menggetarkan langit. Farhan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tak sanggup menahan tangisnya lagi. Di luar, jamaah semakin ramai. Kabar tentang dirinya mulai menyebar. Namun, di dalam hati Farhan, hanya ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang akan terjadi padanya setelah ini? Kabar tentang Farhan telah menyebar di seantero Masjid Nabawi. Jamaah yang mendengar keajaiban itu berusaha mengintip ke dalam ruangan, berharap bisa melihat sosok lelaki Indonesia yang disebut-sebut telah muncul secara misterius di Raudah. Di dalam, suasana tetap hening. Syekh Ibrahim menatap Farhan dengan mata penuh makna. Wahai anak muda, katanya, suaranya bergetar lembut. Ketahuilah bahwa Allah telah menunjukkan kebesarannya melalui dirimu. Namun perjalananmu belum selesai. Ini adalah tanda, bukan akhir. Farhan mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. Apa maksudnya, Syekh? Syekh Ibrahim tersenyum. Engkau harus kembali. Keajaiban ini bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk mereka yang sedang kehilangan harapan. Engkau harus menceritakan ini kepada dunia, agar lebih banyak orang yang menyadari bahwa Allah Maha mendengar doa hambanya yang berserah. Farhan tercekat. Tapi, bagaimana aku bisa kembali? Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa ke sini. Syekh Abdul Rahman menepuk pundaknya. Percayalah, jika Allah yang membawamu ke sini, maka Allah juga yang akan membawamu kembali. Farhan menunduk. Ia tak ingin meninggalkan tempat suci ini. Air mata terus mengalir di pipinya. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Tubuhnya tiba-tiba terasa ringan. Pandangannya mulai kabur. Suara di sekelilingnya terdengar menjauh. Ia berusaha menggerakkan tangannya, tetapi tubuhnya terasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Syaif, aku. Kata-kata Farhan terputus. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya. Semua orang yang berada di dalam ruangan itu menahan napas, menyaksikan sesuatu yang mustahil sedang terjadi di depan mata mereka. Dan dalam hitungan detik, Farhan menghilang. Farhan terbangun dengan terkejut. Ia tersentak. Napasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang. Ia melihat sekeliling. Ini bukan Raudah. Ia berada di kamar kecilnya, di rumahnya yang sederhana. Udara panas khas Indonesia menyentuh kulitnya. Dengan panik, ia meraba dirinya sendiri. Semuanya terasa nyata. Farhan melompat dari tempat tidurnya, berlari keluar rumah. Cahaya matahari siang menyambutnya. Suara kendaraan berlalu lalang di kejauhan. Beberapa anak kecil bermain di jalanan sempit. Ia benar-benar kembali. Tubuhnya melemas. Ia jatuh berlutut di tanah, menatap langit dengan air mata yang mengalir deras. Apa yang baru saja terjadi? Bisiknya. Tangannya masih bergetar saat ia merogoh sakunya. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa semua ini bukan mimpi. Dan di sana, di dalam sakunya, ia menemukan sesuatu yang membuat dadanya bergemuruh. Sehelai serban hijau. Serban yang diberikan oleh Syekh Abdul Rahman sebelum ia menghilang. Tangisnya pecah. Farhan tahu. Semua itu nyata. Dan kini, tugasnya adalah menyebarkan kisah ini. Tentang keajaiban. Tentang doa yang dikabulkan. Tentang bukti bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah. Ia menghapus air matanya, lalu menatap langit dengan penuh ketundukan. Alhamdulillah. Bagaimana menurut kalian kisah ini? Yuk, tuliskan doa dan harapan kalian di kolom komentar. Jangan lupa share kisah ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.